Halo Sobat Milenial, godaan untuk berbelanja, pergi healing liburan, atau bersantai di kafe bersama teman-teman adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan generasi milenial saat ini. Namun, tahukah kamu ternyata kebiasaan ini bisa mengganggu kesehatan finansial di masa mendatang? Memang tidak ada salahnya melakukan hal-hal yang bersifat memanjakan diri. Namun, jika dilakukan terus-menerus dan sudah menjadi kebiasaan, maka akan membawa dampak buruk bagi kesehatan finansial. Tidak sedikit generasi milenial yang terperosok ke dalam masalah finansial akibat tidak dapat mengelola keuangan dengan benar. Keuangan milenial kali ini akan membahas tentang kesalahan yang sering dilakukan milenial pada saat mengelola keuangan. Apa saja kesalahan milenial dalam mengelola uang? Sobat milenial, walaupun generasi milenial adalah generasi yang produktif dan sudah memiliki pendapatan tetap, namun masih banyak dari generasi milenial yang belum mampu mengatur keuangannya secara cermat. Berikut adalah beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan kaum milenial dalam mengelola keuangannya. Pertama adalah gaya hidup konsumtif. Generasi milenial adalah generasi yang tumbuh dewasa dengan diiringi adopsi teknologi. Kemajuan teknologi memudahkan kamu untuk mendapatkan apa saja yang diinginkan seperti makanan, pakaian, hiburan, bahkan dalam hal pembayaran pun semua dapat dilakukan dengan mudah. Sayangnya, kemudahan dalam penggunaan teknologi ternyata dapat membawa dampak buruk bagi kaum milenial, yaitu gaya hidup yang konsumtif. Kedua adalah mudah termakan gengsi. Sobat milenial, media sosial adalah salah satu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan generasi milenial. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk berbagi, tetapi juga menampilkan sisi terbaik dari penggunanya. Hal ini menyebabkan para generasi milenial secara tidak sadar mengikuti tren gaya hidup seperti yang dilihat di media sosial. Ketiga adalah terlalu banyak cicilan. Di masa seperti saat ini, sangat mudah bagi kita untuk berhutang, baik berhutang lewat kartu kredit maupun berhutang lewat aplikasi pinjaman online. Hal ini diperparah dengan fasilitas pay later yang tersedia. Apalagi kini fitur pay later tersedia pada situs e-commerce, travel, hingga pendidikan. Padahal pay later sama dengan berhutang. Kemudahan tersebut membuat kamu menjadi sering berbelanja barang dengan memanfaatkan fasilitas berhutang. Akibatnya, banyak generasi milenial yang gajinya habis untuk membayar cicilan. Maka jangan heran kalau manajemen keuangan kamu jadi tidak karuan. Keempat adalah self-reward yang berlebihan. Generasi milenial memang hidup dengan aktivitas yang padat sehingga rentan terkena stres. Menghadiahi diri sendiri atau self-reward memang bukan hal yang salah. Hanya saja self-reward harus sesuai dengan kemampuan finansial yang kamu miliki dan dengan intensitas yang sesuai agar kondisi keuangan tetap sehat. Jangan terlalu sering memberikan diri sendiri self-reward sehingga berpotensi mengacaukan keuangan kamu ya Sobat Milenial. Apakah milenial sudah pasti melek finansial? Generasi milenial identik dengan kemajuan teknologi beserta segala kemudahan yang ada. Generasi milenial lahir di zaman dengan akses yang mudah ke lembaga keuangan. Milenial adalah generasi pertama yang tumbuh dengan komputer dan internet, sehingga akan lebih mudah bagi generasi milenial untuk mempelajari sektor keuangan dengan cepat.
Gaya hidup yang dinamis ditambah minimnya pengetahuan pengelolaan keuangan membuat milenial merasa sulit untuk mengatur keuangan. Apa yang membuat milenial susah menabung? Memiliki rekening tabungan merupakan hal yang lumrah bagi generasi milenial. Namun, tahukah kamu bahwa tingkat menabung para generasi milenial masih rendah? Dalam laporan bertajuk Indonesia Millennial Report 2019 yang dikeluarkan oleh IDN Research Institute menyebutkan bahwa hanya 10,7% dari jumlah pendapatan yang ditabung oleh milenial. Sedangkan 51,1% pendapatan habis untuk memenuhi kebutuhan bulanan para milenial. Pendapatan yang mereka peroleh setiap bulannya mayoritas habis untuk memenuhi kebutuhan dan menunjang gaya hidup. Hal ini menyebabkan perencanaan keuangan generasi milenial menjadi berantakan. Kaum milenial cenderung suka melakukan impulsive buying. Melihat ada diskon atau promo cashback, langsung muncul keinginan untuk belanja. Hal ini juga termasuk dalam kelemahan milenial, yakni susah menabung karena susah menolak tawaran diskon dan promo cashback. Sobat milenial, kamu harus cermat karena diskon atau promo cashback sebenarnya bisa membantu menekan pengeluaran kamu. Asalkan kamu menggunakannya untuk membeli barang-barang yang memang dibutuhkan, bukan hanya barang yang diinginkan. Tips mengelola keuangan bagi milenial. Mengelola keuangan sebetulnya bukanlah hal yang sulit. Justru dengan mengelola keuangan, masa depan kamu akan lebih terjamin. Caranya cukup mudah. Yang pertama kali harus kamu lakukan adalah dengan menentukan tujuan agar bisa lebih fokus dalam merencanakan keuangan. Beberapa pertanyaan yang bisa membantu kamu dalam menentukan tujuan keuangan seperti apa tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang kamu? Berapa besar dana yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut? Serta tentukan deadline sehingga kamu bisa memantau kemajuan pengelolaan keuangan tersebut. Hal kedua yang bisa kamu lakukan adalah menerapkan sistem pembagian pendapatan seperti 40, 30, 20, 10. Kamu bisa mengalokasikan 40% keuanganmu untuk keperluan sehari-hari, 30% untuk kebutuhan utang, 20% untuk tabungan dan investasi, serta 10% untuk infak atau sedekah. Tentu saja cara ini harus kamu sesuaikan lagi dengan besaran pendapatan serta kebutuhanmu ya. Atau besarnya presentasi bisa kamu sesuaikan juga dengan kebutuhan kamu loh. Ketiga, kamu bisa membuat rincian tentang pengeluaranmu. Membuat rincian ini tidaklah sulit. Kamu hanya perlu mencatat pengeluaran harianmu. Dari pengeluaran tersebut, kamu bisa melihat apakah uang yang kamu keluarkan sudah sesuai dengan kebutuhan atau malah didominasi dengan memenuhi keinginan saja. Kamu bisa memanfaatkan aplikasi pencatat keuangan yang akan membantumu mencatat keuangan dengan lebih mudah dan efisien. Aplikasi pencatat keuangan juga akan membantu kamu mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan keuangan. Mulai berinvestasi. Sobat milenial, di zaman seperti ini kita harus cerdas dalam memilih produk investasi. Produk investasi yang dipilih haruslah produk yang menguntungkan dan juga aman. Jangan sampai tergiur produk investasi yang tidak memiliki izin resmi dari lembaga pengawas terkait ya. Hasil dari investasi ini dapat dijadikan sebagai sumber pemasukan kedua, tanpa kamu harus mengorbankan waktu dan tenaga kamu setiap harinya. Terdapat banyak instrumen investasi yang bisa kamu pilih, seperti saham, obligasi, emas, reksadana, maupun tabungan berjangka. Perlu diingat juga bahwa masing-masing produk investasi memiliki tingkat resikonya tersendiri. Ada produk investasi yang memiliki tingkat resiko rendah, sedang, dan juga tinggi.
Pada umumnya, produk investasi yang memiliki resiko rendah menghasilkan return atau hasil yang rendah juga. Sebaliknya, produk investasi yang menghasilkan return atau hasil tinggi memiliki resiko yang tinggi pula. Memiliki asuransi. Sobat milenial, meskipun terdengar klise, asuransi merupakan salah satu produk keuangan yang penting untuk kamu miliki. Asuransi dapat melindungi nilai dari aset-aset berharga yang kamu miliki. Terdapat banyak jenis asuransi yang bisa kamu miliki seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, hingga asuransi gadget. Namun, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat hendak memilih produk asuransi, seperti besaran premi yang harus dibayarkan, keuntungan dari produk asuransi, peraturan di dalamnya, serta agen yang menawarkan produk asuransi. Pastikan bahwa asuransi yang diambil adalah memang asuransi yang kamu butuhkan, bukan sekedar termakan iming-iming penawaran para agen. Sobat milenial, mengelola keuangan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Kamu bisa mulai dengan membuat analisa kondisi keuanganmu yang ada saat ini. Memang butuh kontrol diri yang baik untuk terbiasa dalam mengelola keuangan. Apalagi jika banyak keinginanmu yang harus diundur atau bahkan dihilangkan. Kamu dapat menggunakan teknologi yang ada untuk membantumu mengelola keuangan seperti catat pengeluaran dan pemasukan, belajar tentang cara menyimpan tabungan, hingga membeli produk-produk investasi. Ayo semangat belajar mengelola keuangan dengan baik demi masa depan finansial yang lebih baik.